Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Yulia Herliani. Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan nanoteknologi dalam kosmetik. Nah, jadi yang akan saya bahas yaitu yang pertama itu mengenai aspek permasalahan. Jadi di dalam era sekarang ini, biosensor di kosmetik dijadikan sebagai salah satu kebutuhan primer yang merupakan bagian penting dalam hidup manusia, terutama ya bisa dikatakan dalam kehidupan perempuan. Jadi kosmetik ini tidak jauh-jauh dari perempuan, namun ada juga pada laki-laki. Nah, oleh karena itu, banyak inovasi bermunculan dalam menciptakan suatu alat kecantikan yang memiliki nilai jual sekaligus manfaat yang tinggi. Nah, pembahasan kedua itu mengenai berbasis kosmetik berbasis nanopartikel. Nah, di arena kecantikan, terutama pada perempuan, saat ini diperkenalkan suatu segmen terbaru yang sangat berkembang dengan basis nanoteknologi. Nah, yang dinamakan cosmeceuticals. Jadi, dalam cosmeticals, teknologi nano dikatakan dapat memainkan peran yang sangat penting dan bisa menawarkan berbagai keuntungan. Yang salah satunya berguna untuk meningkatkan umur dari kosmetik itu sendiri, jadi lebih tahan lama. Nah, selanjutnya nanoteknologi. Apa sih itu nanoteknologi? Jadi nanoteknologi itu cabang teknologi yang berhubungan dengan materi pada skala atom, molekul yang setidaknya satu dimensi berukuran 1 hingga 100 nanometer. Jadi sesuai dengan namanya nanoteknologi, jadi ukurannya juga nano, itu sangat kecil. Jadi selain itu, di dalam bidang kosmetik, nanoteknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mengembalikan penuaan di berbagai tingkat sel. Jadi selain itu dapat digunakan untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang berbahaya. Jadi bisa dikatakan dengan adanya nanoteknologi ini bisa membantu untuk mencegah penuaan dini. Jadi biarpun umurnya sudah tua, tapi jika dirawat dengan teratur, itu bisa mengurangi penuaan dini pada wajah. Gitu. Selanjutnya ada cosmetical. Jadi cosmetical itu sendiri didefinisikan sebagai produk kosmetik yang mungkin memiliki manfaat seperti obat yang dapat diturunkan secara alami maupun disintesis dengan bahan kimia. Jadi istilah cosmetical sebenarnya telah diciptakan pada tahun 1990 dari ilmu kosmetik dan juga farmasi. Nah, sekarang kita materinya kepada partikel nano dibagi menjadi 2 kategori. Nah, partikel nano itu sendiri dibagi menjadi nanosfer dan nanokapsuls. Apa itu nanosfer? Jadi, nanosfer itu seperti sistem matriks homogen, di mana di dalam senyawa aktif terdispersi atau terlarut atau bisa juga diserap di permukaan dalam struktur matriks polimer melalui bola padat. Nah, sedangkan nanokapsuls itu nanobubbles yang berupa koloid di mana intinya itu berupa minyak atau air yang dikelilingi oleh membran polimerik dengan sifat-sifat tertentu. Nah, itulah tadi nanosfer dan nanokapsul. Nah, mungkin bisa dilihat di slide, ini ada perbedaan dari nanosfer dan nanokapsul.
di mana nanosfer itu sendiri terdiri atas polimer matriks dan juga drug. Sedangkan nanokapsul itu ada drug reservoir dan polimer coat. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis nanocarrier yang digunakan untuk cosmeceuticals. Jadi, yang digunakan untuk cosmeceuticals itu ada liposomes, neosomes, SLN, NLC, kemudian ada gold nanoparticle, kemudian ada juga polymerses, ada juga nanomulsion. Itu tadi ada jenis-jenis nanocarrier yang digunakan untuk cosmeceuticals. Kita ke pembahasan yang pertama, liposom. Liposom atau yang berarti tubuh didefinisikan sebagai vesikel dari lapisan ganda lipid yang menutupi kompartemen berair. Jadi lipid yang paling umum digunakan adalah fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, dan sterol. Juga telah digunakan untuk membuat liposom. Jadi ukuran dari liposom itu sendiri berkisar antara 25 sampai 5.000 nanometer. Jadi liposom dapat dibuat dengan menggunakan membran biologis seperti sonication. Nah, adapun keuntungan dari liposom itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, liposom dapat membungkus dan mengangkut bahan yang larut dalam air di rongga kutubnya dan bahan yang larut dalam minyak di rongga hidrofobiknya. Yang kedua, liposom meningkatkan stabilitas obat dengan menggunakan proses enkapsulasi. Sedangkan yang ketiga, memberikan pemilihan penargetan ke jaringan tumor, misalnya liposomal doxorubicin. Nah, bisa dilihat ini ada gambar dari liposom, yang dimana bagian-bagiannya itu terdiri dari lipid bill-clear, antibody, dan juga drugs crystallized in aqueous solution, ada lipid soluble drug. Nah, selanjutnya itu ada neosom. Apa itu neosom? Neosom adalah struktur lamelar mikroskopis yang terdiri dari surfaktan non-ionik dan kolesterol. Jadi neosom itu sendiri memiliki struktur bilayers dengan sedemikian rupa sehingga daerah kutub diorientasikan di luar dan di dalam vesikel. Nah, ini adalah gambar dari neosom beserta bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya itu ada dendrimers. Apa sih sebenarnya itu dendrimers? Jadi, dendrimers adalah polimer yang bercabang dengan artisetur tempat tidur. Jadi, nama mereka berasal dari kata Yunani yaitu dendron yang berarti pohon dan mengacu pada organisasi unit polimer yang khas. Jadi dendrimers memiliki berbagai fitur khas seperti ukuran nano, monodispersitas, modifikasi permukaan yang dapat dimanipulasi, serta kelarutan dalam air dan multivalensi. Nah, ini adalah gambar dari dendrites beserta bagian-bagiannya. Selanjutnya, nanopartikel lipid padat atau SLN. Nah, SLN adalah pembawa koloid submikron yang membawa dari 50 ke 1000 nanometer yang terdiri dari terdispersi dalam air